Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 30 Oktober 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-30. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas bab atau pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, apakah boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka diam semua. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya, serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam warta Injil hari ini berbicara tentang hari Sabat. Nah, hari itu adalah hari Sabat. Kata Sabat berarti berhenti atau beristirahat. Seperti Allah beristirahat pada hari ke-7, orang Israel diperintahkan untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Ada 6 hari untuk bekerja, dan hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan, hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Hari ke-7 ini adalah anugerah Tuhan. Setiap orang Farisi memahaminya hanya sebagai larangan. Pada hari ini orang tidak boleh bekerja. Makanan pada perjamuan hari Sabat disiapkan dan dimasak pada hari sebelumnya, dan kegiatan masak-memasak dihindari pada waktu itu. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang hadir di sana mengamat-amati Yesus dengan seksama. Kalau ia kembali menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat seperti yang sudah-sudah. Mereka ingin mempersalahkan Yesus karena menganggap Yesus sebagai ancaman yang berbahaya. Banyak orang yang percaya kepadanya dan semakin banyak orang yang mengikutinya. Hal ini dapat merongrong kewibawaan mereka sebagai pemimpin agama Yahudi. Ini adalah konflik ketiga kalinya antara Yesus dengan para pemuka Yahudi setelah sebelumnya Yesus menyembuhkan orang yang mati tangannya dan orang yang sakit punggungnya pada hari Sabat. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat perjamuan tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapan Yesus. Keadaan tubuhnya sangat tidak nyaman untuk dilihat apalagi di saat perjamuan. Kehadiran tiba-tiba orang sakit busung air di hadapan Yesus di tengah-tengah para undangan mengundang kecurigaan. Saudara saya terkasih, bagaimana mungkin tiba-tiba datang dan berdiri seorang sakit busung air di hadapan Yesus saat makan bersama? Mengapa tidak ada yang melarangnya masuk? Apakah orang sakit busung air ini sengaja didatangkan dan dipersiapkan oleh musuh-musuh Yesus untuk menjebaknya? Mereka mengetahui bahwa Yesus akan berbelas kasihan dan menyembuhkan orang itu. Dengan demikian Yesus pasti terjebak melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat, karena menyembuhkan orang sakit dipandang sebagai bekerja dan hal ini dilarang pada hari Sabat. Apabila Yesus, yang juga dikenal sebagai tabib, melakukan penyembuhan pada hari Sabat, ia adalah pelanggar hukum Allah yang dapat dipersalahkan. Saudara-saudari yang terkasih, mengetahui pikiran jahat mereka, Yesus kemudian berkata kepada mereka dan bertanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat tersebut tidak memberi jawaban apapun, mereka hanya diam. Mungkin karena mereka takut salah jawab. Bila mereka menjawab boleh, berarti mereka membenarkan pelanggaran hukum Taurat yang mereka junjung tinggi. Mereka juga tidak dapat menjawab tidak boleh,
karena berbuat baik tidak dapat dibatasi pada hari tertentu. Karena itu mereka diam dan tidak menjawab pertanyaan Yesus. Lalu Yesus memegang tangan orang sakit itu, menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Saudara-saudari yang terkasih, setelah menyembuhkan orang sakit itu, Yesus mengajukan pertanyaan kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Yesus berkata demikian karena tahu mereka membawa hewan-hewan mereka ke tempat minuman pada hari Sabat. Kalau ada ternak yang jatuh ke dalam sumur, niscaya mereka akan menyelamatkannya. Mereka semua tidak sanggup membantah Yesus. Sebab kalau seekor hewan saja segera ditolong atau diselamatkan pada hari Sabat, apalagi seorang manusia yang sedang sakit. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat gagal memahami tindakan Yesus. Mereka memandang apa yang dilakukannya sebagai pelanggaran hukum. Sedangkan Yesus sendiri lebih mengutamakan perbuatan kasih dan menyelamatkan manusia daripada sekedar ketaatan buta terhadap peraturan. Melalui tindakannya, Yesus ingin menunjukkan kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat semangat hari Sabat yang sebenarnya, yakni Sabat merupakan anugerah Tuhan bagi umat manusia. Dengan demikian, hari Sabat bukanlah hambatan untuk berbuat kasih terhadap sesama manusia yang merupakan hukum terutama dalam Taurat. Maka, marilah kita mulai saat ini memahami akan maksud dan kehendak Tuhan Yesus itu, lalu mencoba dan berusaha untuk melaksanakannya. Ya Bapa Surgawi, perkenankanlah aku menjadi seorang saksi dari rahmat penyembuhan. Ajarilah aku untuk terus memahami apa yang Kau kehendaki, dan mampukanlah aku untuk melaksanakan apa yang menjadi keinginan-Mu. Amin.